Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dari kelas FM 19D dengan NIM 1057211051119, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan menjelaskan mengenai analisis horizontal dan vertikal dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang saya ambil dari PT Perkebunan Nusantara 3. Pengertian laporan keuangan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk neraca dan laba rugi. Hasil penelitian dan pembahasan neraca. Tabel 2 neraca PT PN 3 tahun 2010 sampai 2012 dalam jutaan rupiah. Uraian pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Total aset lancar pada tahun 2010 sebesar 1.736.665 dan tahun 2011 sebesar 2.421.826 dan tahun 2012 sebesar 2.318.56. Total aset tidak lancar pada tahun 2010 sebesar 5.504.750 dan tahun 2011 sebesar 6.664.478. Tahun 2012 sebesar 7.890.871. Total aset 7.241.415. Tahun 2011 sebesar 9.086.304. Tahun 2012 sebesar 10.208.927. Total labilitas lancar pada tahun 2010 sebesar 1.407.889. Tahun 2011 sebesar 2.141.28. Tahun 2012 sebesar 1.724.99. Total labilitas tidak lancar pada tahun 2010 sebesar 2.251.23. Tahun 2011 sebesar 2.437.3. Tahun 2012 sebesar 3.758.393. Total labilitas pada tahun 2010 sebesar 3.658.912. Pada tahun 2011 sebesar 4.578.31. Pada tahun 2012 sebesar 5.428.492. Utang bank pada tahun 2010 sebesar 1.643.456 dan pada tahun 2011 1.441.22. Pada tahun 2012 sebesar 2.666.245. Hak minoritas pada tahun 2010 sebesar 6.392. Tahun 2011 sebesar 6.250 dan tahun 2012 sebesar 123. Modal dasar pada tahun 2010 sebesar 1.200.000 dan tahun 2011 sebesar 1.200.000. Tahun 2012 sebesar 13.100.000. Modal sebelum ditempatkan sebesar 885.000 pada tahun 2010. Tahun 2011 sebesar 885.000. Pada tahun 2012 sebesar 3.298.110.
modal ditempatkan dan disetor sebesar pada tahun 2010 sebesar 315 dan tahun 2011 sebesar 315.000 dan tahun 2012 sebesar 3.298.110. Total ekuitas pada tahun 2010 sebesar 3.582.503 dan tahun 2011 sebesar 4.508.273 dan tahun 2012 sebesar 4.726.435. Total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2010 sebesar 7.241.415 dan tahun 2011 sebesar 9.086.304 dan tahun 2012 sebesar 10.208.92. Analisis vertikal. Uraian rasio lancar atau current tahun 2010 sebesar 123,35%, tahun 2011 sebesar 113,12%, tahun 2012 sebesar 134,45%. Rasio kewajiban atau THD ekuitas DAR pada tahun 2010 sebesar 102,13 dan tahun 2011 sebesar 101,55%, tahun 2012 sebesar 116,00%. Rasio kewajiban THD atau aset DAR sebesar 50,53% pada tahun 2010, pada tahun 2022 sebesar 50,38% dan tahun 2012 sebesar 40,39%. Margin atau laba kotor atau gross profit margin sebesar 41,68% pada tahun 2010, tahun 2011 sebesar 43,20% dan tahun 2012 sebesar 40,39%. Margin laba usaha dan atau operating profit margin pada tahun 2010 sebesar 24,45% dan tahun 2011 sebesar 22,55% dan tahun 2012 sebesar 19,19%. Margin laba bersih atau net profit margin pada tahun 2010 sebesar 14,83% dan 2011 sebesar 14,76% dan tahun 2012 sebesar 8,71%. Tingkat pembelian aktiva atau ROA sebesar 28,30% 2010, 2011 sebesar 28,30% dan 2012 sebesar 17,44%. Analisis horizontal berdasarkan rasio keuangan PTPN 3 tahun 2010 sampai 2011. Uraian yaitu aktiva lancar pada tahun 2010 sebesar 1.736.665, tahun 2011 sebesar 2.421.826. Naik turunnya yaitu 785,161. Hutang jangka pendek sebesar 1.407.889 pada tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar 2.141.028 dan naik turunnya itu 733,139. Tingkat likuiditas atau persen pada tahun 2010 sebesar 123,35 dan tahun 2011 sebesar 113,12 dan naik turunnya itu 10 sampai 24. Kesimpulan yaitu dari analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu satu, faktor-faktor yang menyebabkan berfluktuasinya rasio keuangan PTPN 3 ditinjau dari faktor analisis vertikal. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan tendensi perubahan pada masing-masing akun dari laporan keuangan PTPN 3 ditinjau dari analisis perbandingan. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya.